Di sebuah desa hijau bernama Sukatani, hiduplah seorang anak bernama Riko. Ia tinggal bersama kakeknya, seorang petani yang bijaksana. Setiap pagi, Riko bangun lebih awal untuk membantu kakeknya di sawah. Ia senang melihat padi yang tumbuh subur dan hijau. Suatu hari, saat sedang menanam bibit padi, Riko bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa kita harus menanam padi sendiri? Kenapa tidak membeli saja di kota?" Kakeknya tersenyum sambil mengelus kepala Riko. "Nak, kalau kita bisa menanam sendiri dan mencukupi kebutuhan kita, desa ini akan menjadi desa swasembada pangan." Riko mengernyitkan dahi. "Swasembada pangan? Apa itu, Kek?" Kakek menjelaskan dengan sabar. Swasembada pangan artinya kita bisa menghasilkan makanan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kalau kita selalu membeli beras dari luar, bagaimana kalau suatu hari beras itu habis atau harganya sangat mahal? Makanya, kita harus mandiri, Nak. Mendengar itu, Riko semakin bersemangat untuk belajar bertani. Namun, suatu hari, sebuah masalah besar muncul. Tikus-tikus menyerang sawah desa. Mereka memakan padi yang baru tumbuh, membuat petani bingung dan panik. "Kakek, lihat, padi kita rusak," seru Riko dengan cemas. Petani lain pun berkumpul di balai desa untuk mencari solusi. Mereka mencoba berbagai cara, seperti memasang perangkap dan menaburkan obat anti hama. Tetapi, tikus-tikus itu semakin banyak. Melihat semua orang kebingungan, Riko berpikir keras. Ia teringat pelajaran di sekolah tentang keseimbangan alam. "Bagaimana kalau kita mengundang burung hantu ke desa ini?" katanya. Tiba-tiba, Pak Lurah yang mendengar ide itu bertanya, "Mengapa burung hantu, Riko?" "Karena burung hantu suka makan tikus. Kalau ada burung hantu di desa kita, mereka akan membantu mengusir tikus-tikus itu." Semua orang terdiam sejenak, lalu mulai mengangguk setuju. Mereka pun membuat rumah-rumah kecil untuk burung hantu di sekitar sawah. Tak lama kemudian, burung hantu datang dan mulai berburu tikus di malam hari. Dalam beberapa minggu, jumlah tikus berkurang drastis. Para petani bersorak gembira. Padi mereka kembali tumbuh subur, dan panen pun berhasil dengan baik. Suatu sore, setelah panen selesai, Riko duduk di beranda rumah bersama kakeknya. Ia tersenyum puas melihat hasil kerja keras mereka. "Kek, sekarang aku mengerti. Kalau kita bisa menjaga desa ini tetap mandiri, kita tidak perlu takut kelaparan." Kakek mengangguk bangga. "Benar sekali, Riko. Swasembada pangan bukan hanya tentang menanam padi, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam dan bekerja sama. Kamu telah membantu desa kita menjadi lebih kuat." Sejak hari itu, Riko semakin bersemangat belajar tentang pertanian. Ia bermimpi suatu hari nanti akan membuat desanya semakin maju dan menjadi contoh bagi desa-desa lain. Pesan moral, dengan kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat belajar, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mandiri.